Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Didi atas waktunya, gitu. Dan insya Allah hari ini teman Kotox akan mendengarkan cerita dari survivor. Dan kali ini bersama Bapak Didi ya Pak, betul? Ya, Didi aja. Bapak Didi ya. Oke. Bagaimana Pak Didi kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, Pak Didi, sebelum kita ngobrol dengan Pak Didi, perkenalkan nama saya Furi. Saya dari tim temanko Salam Aid. Nah, sebelum kita ke Bapak Didi, kita ingin melaporkan bahwa temanko ini alhamdulillah sampai saat ini kita memiliki jumlah penerima manfaat sekitar 104 jiwa, terdiri dari 40 warga dan 26 kelurahan dan tersebar di 15 kecamatan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita mempunyai survivor yang sudah menjadi bagian dari temanko sebanyak 33 survivor dan ada 33 pasien dampingan. Nah, saat ini sekarang kita kehadiran Bapak Didi sebagai survivor. Ya. Ya. Boleh mungkin Bapak perkenalan dulu dari dan kira-kira Bapak aktivitas saat ini seperti apa dan berapa lama Bapak terpapar virus corona. Silakan Bapak Didi. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih atas waktunya, kesempatan bisa berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didik Sutardi. Saya tinggal di Sindang Barang, Kafling Panorama, pas di sampingnya Masjid Al-Amin. Cerita mengenai COVID, sebetulnya sebelum saya terpapar COVID ini sudah banyak membaca buku. Jadi pengetahuan tentang COVID ini nggak kaget saya. Jadi kejadian itu tanggal 3, 4 Juli, 3, 4, 6, 7 Juli, saya pergi ke Jakarta, naik bus Agra. Naik bus Agra setiap pagi jam 6. Pulangnya juga begitu, naik bis Agra jam 5 sore. Hari terakhir tanggal 7, saya tidak pulang naik bis, tapi naik kereta. Waktu itu saya naik kereta dari Manggarai ke Bogor. Pas sampai di Bogor jam 5 sore. Pas di situ ada swab test gratis. Wah. Jadi kebetulan saya memang ada rencana mau ke Sulawesi, tes gratis ikut saya. Alhamdulillah hasilnya positif saya. Jadi tanggal 5 saya dites, hasilnya tanggal 9 malam diumumkan, disampaikan lewat WA. Jadi jam 8 saya diinformasikan ya apa yang harus saya lakukan. Jadi diberikan informasi dari petugas bahwa besok ada petugas dari puskesmas yang akan menghubungi saya. Oke. Pertama kali apa yang saya lakukan adalah saya berbicara kepada istri bahwa saya terpapar COVID dan nggak usah panik, ini biasa aja, jadi kayak flu-flu yang lain. Nah kebetulan memang sebelum
tes itu saya sudah kena flu kurang lebih sekitar seminggu lah. Makanya pada saat swab test saya sampaikan kepada petugasnya bahwa saya sedang terkena batuk pilek. Apa jawaban dari petugas? Oh, nggak apa-apa, Pak. Oke. Jadi saya ikutin aja. Feeling saya bahwa pasti saya positif. Feeling saya ternyata benar. Jadi tanggal 10 saya pergi ke RSUD. Apakah mau dijemput atau tidak? Saya bilang nggak usah. Saya berangkat sendiri sama istri saya. Apa persyaratan yang harus dibawa? Jadi udah persyaratan yang diberikan oleh Mbak Fitri udah saya lengkapi. Saya berangkat. Saya naik Grab. Sampai di sana Mbak Fitri sudah nunggu. Istri saya sama Mbak Fitri ngurusin administrasi. Saya dicek oleh dokter. Saya sudah tertulis positif, Pak. Kalau saya pulang nanti Bapak marah-marah. Jadi saya ikutin prosedur itu. Saya masuk isolasi jam 11.00. Jam 11.00 kebetulan di ruangan itu ada 6 bed, ada 4 tempat tidur. Pasiennya hanya satu, ada bapak-bapak dari Ciomas, umurnya 71, saya lupa namanya. Dia lebih dulu masuk, 1 hari 4 hari. Jadi ya say hello aja. Apa yang saya pikirkan waktu itu adalah ya biasa aja. Hanya kondisi ruangan biasa saya bebas, ini hanya ada di dalam satu ruangan yang ya begitulah adanya. Jadi belajar menyesuaikan diri. Jadi menata hati, menyesuaikan diri hati ini dengan ruangan ini bagaimana. Jadi nggak lama kemudian petugas datang membawa makanan. Wah, alhamdulillah baru masuk udah dikasih makanan. Ya, jadi jam 12 makanan plus obat. Jadi saya mulai minum obat itu hari Jumat tanggal 10 siang hari. Jadi memang secara mental sehebat apapun manusia pasti down. Jadi apa yang saya pikirkan waktu itu adalah bagaimana cara saya supaya bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Jadi ya tempat, kamar mandinya bagus, wah ini enak ini udah. Saya coba bersosialisasi dengan pasien sebelahnya. Jadi kebetulan beliau umurnya 71, jadi ya kenalan aja, membangun komunikasi. Kebetulan dia juga kenanya paru dia. Jadi paru terus kena COVID, ya komplit sudah. Ya. Nah, hari Jumat itu saya makan obat 2 kali. Ada hal yang memang harus kita sesuaikan. Bagaimana menyikapi perilaku orang-orang yang menemui kita. Yang pertama adalah perawat. Tidak semuanya perawat baik dan tidak semua perawat jelek. Tergantung bagaimana menyikapi kita. Yang kedua, begitu juga dengan dokter. Tidak semua dokter baik, juga tidak semua dokter jelek. Bagaimana penyikapan kita? Nah, jadi hari pertama itu saya sudah mendapat perlakuan yang memang saat itu saya kurang bisa menerima perilaku dokter seperti ini. Nah, tapi ya setelah 1-2 hari, ternyata saya bisa memahami hal itu. Ya itu hanya saya rasakan aja.
oh perilakunya suster begini, perawat begini, ya saya harus diterima. Tapi menyikapi hati ini kan nggak gampang, menata hati ini kan nggak gampang nih. Karena kita tidak biasa diperlakukan seperti itu. Beda, kita sakit opname dalam kondisi sakit biasa, nggak ada masalah. Tapi ini kan kondisinya, jadi itu yang harus saya sesuaikan dengan hati saya. Oh, ini bahaya. Jadi kalau mereka perlakukan saya seperti itu, ya wajar aja. Karena saya pun juga dianggapnya, wah bahaya ini. Nah, kan begitu. Jadi itulah yang harus saya tata. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari itu sudah enjoy. Saya itu enjoy. Jadi hari kedua saya sudah mulai olahraga. Saya hitung itu di ruangan itu ada 18 keramik yang ukurannya 60 cm panjangnya. Jadi saya pagi hari Sabtu itu saya mulai olahraga. Saya jalan kaki 15 kali keramik itu berarti kan sudah 9 meter. 9 meter saya jalan selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam saya sarapan. Wah, nikmatnya bukan main. Jadi lapar, haus, makan itu, minum obat, wah seger. Jadi itu. Nah, sama. Siang juga saya perlakukan yang sama. Siang sebelum makan, sebelum minum obat, saya olahraga 1 jam. Wah, jalan aja. Wirawiri aja itu. Itu bapak sebelah itu ya seneng aja ngelihat saya nyanyi-nyanyi terus kan. Jadi ketawa dia. Jadi itu. Nah, jadi hari Jumat saya makan obat 2 kali. Hari Sabtu saya mau makan obat 3 kali. Hari Minggu, jadi jumlah obat yang saya makan selama 3 hari 8 kali. Hari Senin dilakukan swab test. Swab test dilakukan di kamar sama rongsen. Nah, kan hasilnya 4 hari kemudian. Jadi hari setelah hari Senin dites, saya makan obat lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 kali 3, 12 kali. 12 kali makan obat, hari Jumatnya swab test lagi. Hari Kamis malam itu saya diumumkan bahwa swab test saya hari Senin plus ronsen saya negatif. Kemudian hari Jumat pagi saya swab test lagi. Kata Pak Dokter Koko, kalau hasil swab test kedua negatif, Bapak pulang. Ah, yang benar dok. Iya. Wah, ini hari Senin, tanggal 21 malam. Maaf. Diinformasikan bahwa hasil swab test saya kedua negatif. Alhamdulillah. Saya bukan senang juga bukan sedih pulang itu. Artinya ini jadi pelajaran buat saya. Pada hari kedua saya di rumah sakit, saya masih dianterin baju sama istri saya. Akhirnya saya putuskan, jangan, kamu nggak usah kesini lagi. Nggak usah repot-repot. Wis, ini biar saya tanganin sendiri. Karena kalau saya kirim pulang, ini virus, kamu nanti kena. Nah, jadi kondisi yang saya hadapi di rumah sakit bisa saya atasi. Tapi istri saya di rumah, masalahnya berbeda. Nah, karena apa? Hari Sabtu itu ada informasi yang ya karena di Kafling Panorama ini yang terkena COVID pertama kali saya. Apa yang terjadi? Pelajaran bagi masyarakat. Ternyata nggak siap. Jadi Mbak Fitri sudah menyampaikan kepada kelurahan, kelurahan menyampaikan kepada RW, kepada RT, ada miskomunikasi antara RT, RW, kemudian DKM.
sehingga menjadi bermasalah. Nah, istri saya hari Senin swab test sama-sama dengan saya. Kalau istri saya di mana di dinas dinas kesehatan kan, istri kebetulan saya di rumah itu berlima. Maaf, saya istri, anak, mantu sama cucu berlima. Nah kebetulan hari Kamis itu memang anak saya mau ke rumah mertuanya. Jadi pergi aja dia. Setelah saya kasih tahu bahwa Papa kena COVID, kamu harus hati-hati kalau sampai di rumah mertua, kamu harus isolasi. Karena tidak menutup kemungkinan kamu membawa virus dari sini. Nah, ya udah. Akhirnya hari Senin dilakukan tes istri, anak, mantu, sama cucu. Ya alhamdulillah hasilnya 4 hari kemudian negatif semua. Ada hal yang timbul di dalam masyarakat bahwa tidak semua orang memahami tentang COVID. Ada orang yang punya perilaku bisa menerima, ada yang enggak. Nah, inilah pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Bahwa saya dulu pernah menangani teman saya kena penyakit kusta. Ya biasa aja. Kenapa? Saya punya keyakinan. Mampu apa-apa masuk ke diri saya tanpa izin dari Allah. Jadi tahun 80 saya punya teman, saya waktu itu di Balikpapan, saya kerja di perminyakan, teman saya yang serumah sama saya, penyakit kustanya kumat. Dan saya tanganin hal itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak apa-apa, teman saya sudah meninggal. Jadi keyakinan itulah yang selalu membuat saya yakin bahwa namanya COVID juga makhluknya Allah. Makhluk Allah tidak punya kuasa apa-apa. Kalau Allah tidak berkehendak apa-apa. Nah itu yang saya yakinkan kepada diri saya, kepada istri saya, kepada anak saya. Udah tenang aja. Yang penting jangan panik. Ini biasa aja. Terus ikutin aja protokol kesehatan dengan baik dan benar. Istri saya ya di rumah diisolasi, dikirimin makan, udah terima aja itu rezeki mah. Jangan ditolak. Iya, jangan sok gengsi. Itu adalah bentuk perhatian dari masyarakat. Jadi atensinya yang kamu harus syukuri, perhatian dari masyarakat. Perkara nanti kamu makan atau tidak itu urusan lain. Tapi yang harus kamu syukuri adalah perhatian dari masyarakat. Apapun bentuknya. Jadi pada hari Selasa saya ditelepon oleh ketua DKM. Video call, bukan ditelepon, video call. Jadi beliau meyakinkan kali. Video call. Loh, Bapak nggak diinfus? Enggak, Pak. Alhamdulillah saya nggak diinfus. Saya pas lagi lari-lari kan, lagi olahraga. Ya beliau melihat, loh, Bapak sehat-sehat kan? Alhamdulillah saya mau sehat. Ya ini belajar, Pak. Jadi sakit itu ada hal yang harus kita syukuri. Kita disuruh istirahat. Intinya seperti itu. Yang kedua, ada dosa yang tidak bisa dinetralisir oleh apapun juga dalam bentuk ibadah apapun, kecuali kita sakit. Jadi sakit ini adalah cara Allah menghapus dosa kita. Dosa yang mana itu urusannya Allah. Tapi begitulah menyikapi. Nah, saya selama di rumah sakit di sholat, ya ngaji, ya zikir. Kebetulan saya bawa laptop, jadi kalau Pak dokter jaga malam sudah visit, baru saya buka. Kalau enggak dimarahin sama Pak dokter. Nah, jadi curi-curi saya.
Jadi buka laptop jam 9 ke atas. Ya, 1 jam, 2 jam buat hiburan aja. Jadi biasa saya malam bangun, jam 3 saya bangun udah sampai pagi, ya kegiatan rutin aja. Jadi hiburan saya itu ya ini aja, hibur bapak sebelah aja. Jadi rutinitas itu saya lakukan sampai saya keluar. Jadi saya lebih banyak berinteraksi dengan perawat. Jadi ya karena saya ini kan apa eh, ya motivator lah saya. Kebetulan bidang saya di agama ya sharing-sharing aja. Jadi banyak perawat-perawat kalau datang ke saya ngobrol dulu. Jadi bisa setengah jam di tempat saya. Ya ngobrol agama kan apa aja lah. Nah, jadi saya merasa terhibur. Padahal itu saya pancing aja supaya ada teman ngobrol. Nah akhirnya punya teman ngobrol kan. Nanti dia balik lagi belum puas kan. Balik lagi Pak yang tadi gimana? Oh gini. Nah, tambah panjang waktunya. Nah, jadi teman saya banyak di apa di ruangan itu banyak datang lagi. Pak ini obatnya ya apa kamu lagi apa saya tanya ngobrol lagi. Jadi hiburan saya itu perawat. Kalau dokter nggak bisa. Jadi hiburan saya itu perawat sama pegawai itu apa cleaning service. Nah, mau cleaning service. Nah, itu hiburan saya jadi ngobrol, jadi punya teman. Ya kira-kira seperti itu. Nah, setelah saya dinyatakan negatif, hari Selasa tanggal 22 saya pulang, tapi untuk isolasi 14 hari di rumah. Ya, saya lakukan apa yang terjadi sampai di rumah. Wah, cerita kiri kanan masyarakat. Ya biasa aja lah itu. Kesiapan masyarakat dalam kondisi yang emergensi belum tentu orang-orangnya siap. Walaupun orang-orang itu berpendidikan. Nah, jadi menghadapi wabah, menghadapi bencana ini bukan dia dokter, bukan dia insinyur, bukan. Tapi orang-orang yang memang sudah punya pengalaman. Apa yang terjadi dengan diri saya menghadapi COVID ini, saya tenang-tenang aja. Karena sudah dilatih. Saya 25 tahun kerja di perminyakan, tiba-tiba malam dibangunin, ada kebakaran. Bayangin, lagi enak-enak mimpi, ada kebakaran. Nabrak sana, nabrak sini. Seperti itu. Jadi sebetulnya itu sudah biasa. Yang namanya survive itu sudah biasa. Diceburin ke laut, bius. Kamu berenang, loh gimana berenangnya? Ya kamu cari akal. Nah, baru dilemparin. Jadi survive bagi saya bukan hal yang baru. Jadi sudah terbiasa. Jadi di dalam keluarga selalu saya ajarkan tentang survive. Jadi bagaimana kita bertahan hidup dalam kondisi apapun. Itu saya ajarkan. Jangan kamu tidur enak-enak. Kalau sampai terjadi banjir, apa yang harus kamu lakukan? Kalau terjadi longsor, apa yang harus kamu lakukan? Kalau terjadi gempa, apa yang harus saya lakukan? Itu sudah saya ajarkan kepada keluarga saya. Jadi kalau ada gempa gimana? Gampang aja. Kamu ngumpet aja di bawah meja, aman. Gitu. Jadi itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Anak-anak saya dari kecil itu sudah saya ajarin, nih, buang sampah. Jadi di rumah saya itu selalu ada tempat. Itu saya didik dari anak-anak umur 2 tahun. Sampai sekarang anak-anak saya kan nggak ada yang ngerokok. Kalau makan permen, nggak ada tempat sampah, dikantongin. Itulah pendidikan yang saya ajarkan kepada keluarga. Itu semua saya dapatkan dari mana? Ya karena saya kerja di perusahaan asing. Mereka mendidik saya dengan ilmu, dengan training dan lain. Dulu pertama kali saya masuk di perminyakan, saya buang sampah ke laut. Setelah saya dididik 6 bulan, namanya
safety, healthy environment and protection. Wah, saya jadi takut buang sampah. Wah, nggak berani. Jadi kalau ada sampah, saya kantongin aja, nggak ada tempatnya, ya saya masukin tas. Nah, itulah yang saya ajarkan pada keluarga. Jadi sampai sekarang hal itu sudah terbiasa. Yang namanya survive itu sudah terbiasa. Jadi dengan aja, hanya memang penyesuaian hati menghadapi situasi itu tidak sama. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda, gitu. Jadi kalau masalah menangani masalah bencana, masalah ya karena saya sudah terbiasa dengan hidup di lapangan. Saya ini menghadapi kondisi-kondisi yang lebih parah waktu di Kalimantan itu sudah hal yang biasa. Saya udah ngalamin yang namanya kebakaran tahun 83. Kebakaran di Kalimantan itu terbesar. Bagaimana caranya? Nah, itu sama dengan COVID saja. Sebetulnya biasa-biasa aja. Karena kita sudah tahu kunci. Pada saat saya di rumah sakit, apa yang saya lakukan di samping saya minum obat? Saya setiap hari konsumsi minyak kayu putih. Minyak kayu putih tak minum aja. Karena ada saran dari teman saya di Makassar. Coba minyak kayu putih, ya udah. Minyak kayu putih tak minum aja. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang saya setiap pagi konsumsi minyak kayu putih. Jadi 20 tetes pagi, 20 tetes malam. Ya karena saya kan ada asma kan. Jadi nanti kalau asmanya kumat, wah dibilang COVID nanti. Ada juga. Jadi sampai sekarang saya konsumsi. Kemarin saya dari Makassar saya beli lagi minyak kayu putih. Nah, terus cerita tentang perjalanan saya. Jadi kenapa saya waktu tanggal 7 ikut swab test? Kebetulan usaha saya ini kan di lapangan. Jadi saya sering ke tambang, jadi banyak bertemu dengan orang. Nah, ini kejadian COVID ini pelajaran buat saya. Pelajaran yang sangat berharga buat saya. Ternyata di Kendari, waktu itu saya tanggal 8 Agustus ke Kendari, ternyata di sana orangnya biasa-biasa aja, kok nggak pakai masker kok. Jadi saya ketawa, nih orang hebat ini saya bisa. Di hotel itu nggak ada orang pakai masker, cuma saya aja. Jadi orang malah ngeliatin saya. Jadi ketawa kan orang ngeliatin saya pakai masker. Oh, ya. Jadi dengan kejadian ini saya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa jangan menganggap COVID ini masalah yang sepele. Jangan. Kalau Bapak sudah terpapar, apa yang Bapak bisa lakukan? Ya. Kalau Bapak mentalnya kuat, kalau nggak kuat, terus apa yang terjadi? Nah itu. Jadi pengalaman dari jadi pelajaran buat saya. Jadi ilmu saya ada manfaatnya, saya ajarin orang-orang. Jadi saya berbagi akhirnya. Saya ke Kendari, ke Makassar, saya beri pemahaman kepada teman-teman. Saya kemarin ke Berau bagus. Semua pakai masker. Masyarakatnya disiplin. Sholat di masjid pakai jarak. Semua disiplin. Nggak di kampung, nggak di kota. Semua pakai masker. Tapi yang sialnya bupatinya meninggal perkara COVID. Bupati Berau, Pak Muharram. Nah, itu memang sebelumnya, sebelum beliau dinyatakan COVID itu kan beliau bertemu dengan Menteri KKP. Ada pelepasan penyu kan. Kalau di sana kan ada daerah wisata laut. Nah, ya wallahualam terpaparnya di mana. Tapi pada tanggal, saya 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 6 itu Pak Muharram mengadakan pertemuan dengan
pendukungnya, kan dia ikut pilkada dia. Wah, di situ kendaraan itu mungkin ada 50 kendaraan. Tapi saya lihat nggak ada yang pakai masker. Ini gimana ini? Saya bilang, bahaya ini. Berapa hari kemudian ada informasi, Pak Bupati masuk COVID di Balikpapan. Loh, kemarin kita ketemu. Iya, sekarang masuk. Waduh. Jadi hari Minggu kejadian itu memang saya lihat di rumah beliau ramai. Wallahu alam terkenanya di mana. Padahal saya mengharapkan ketemu beliau, tapi ya kembali lagi umur urusan Allah itu kan. Ternyata beliau meninggal kan gitu. Jadi ini pelajaran. Jadi jangan menggampangkan wabah ini. Mungkin orang ada, saya nggak percaya wabah. Ya, kalau nggak percaya nggak apa-apa kan. Tapi ini sekedar informasi aja. Makanya saya mohon maaf dengan Mbak Alia, Mas Sarah sudah kirim tausiah. Saya biasa setiap pagi kirim tausiah. Itu selalu saya sampaikan, hati-hati. COVID ada di sekitar Anda. Mungkin besok pagi saya mulai kirim ke Mbak Puri. Kalau berkenan saya kirim. Saya biasa kirim tausiah. Oke, jadi dari perjalanan selama 12 hari punya nilai yang sangat luar biasa bagi saya. Pelajaran hidup, pelajaran bagaimana mengenal COVID, ternyata bagaimana perilaku manusia dan lain sebagainya. Jadi inilah, ini yang saya syukuri sampai sekarang. Jadi kemana-mana saya selalu itu memperhatikan ketentuan-ketentuan SOP yang berlaku. Kemarin saya waktu mau berangkat ke Kendari pertama kali, saya ngurus itu supaya bisa terbang kan, rapid test. Saya ngurus di RSUD. Wah, ini kelamaan nih di RSUD. Terus yang kedua saya ngurus di Kimia Farma. Di Bro, karena udah waktu saya over, jadi saya ngurus lagi. Saya nggak mau nanti dituduh orang sana ini pembawa virus. Wah, sebelum itu berakhir saya sudah ngurus lagi. Iya, tanggal 16 habis, saya 15 sudah ngurus lagi. Ternyata hasilnya non reaktif. Alhamdulillah. Sehingga saya bisa terbang lagi ke Makassar, ke Kendari, baru pulang ke Bogor. Makanya waktu tempo hari di saya posisinya. Nah, terus informasi juga di setiap bandara itu selalu ada relawan. Relawan itu keliling itu bawa itu. Jadi pasien itu benar-benar diperingatkan. Itu ada petugasnya. Yang bagus di Balikpapan itu pakai pakaian adat, adat Dayak. Ya, wah. Jadi sama yang saya lihat di tim kita juga ada ya. Tapi hampir seluruh bandara. Tapi yang paling bagus Balikpapan. Dia pakai baju adat Dayak. Jadi ini bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan contoh. Artinya dimanapun juga kita punya kewajiban lah memberi pemahaman. Sebagai masukan aja, jadi kalau sampai ada orang yang terpapar, tidak semua orang bisa memahami. Lingkungannya belum tentu memahami. Nah ini harus diberi pendidikan. Jangan orang yang terpapar akhirnya kita perlakukan dengan tidak manusiawi. Sampai diusir dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya malah bikin masalah. Orang itu bukan tambah sembuh, malah tambah sakit itu. Iya, seharusnya orang sakit jangan diperlakukan kayak gitu. Sebetulnya COVID ini bisa diselesaikan. Selama kita bisa memberi masukan-masukan yang baik bagi siapapun, orang yang ada di lingkungan, kemudian penderitanya sendiri kita bisa. Karena ya saya sendiri ngerasain sih, ya 3 hari
hari tanggal 10, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Artinya kalau saya kena COVID, masa sih dalam waktu 3 hari sembuh? Kan apa? Mental saya kuatin. Apa ini? Iya, saya tuh dibilangin bapak sebelah itu. Pak lagi ngapain Pak? Saya teriak-teriak nih Pak. Ngusir penyakit. Iya. Jadi gini, saya dulu pernah di sekolahin di psikologi ya. Jadi di otak kecil ini, setiap pagi saya perintahkan bahwa saya sehat, saya tidak sakit, saya sehat, saya tidak sakit, saya tidak terkena COVID. Itu bohong, bohong, bohong. Itu. Jadi saya didengerin sama bapak, saya ketawa bapak. Padahal saya memerintahkan otak kecil saya, tolong informasikan ke otak besar bahwa saya nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Nah itulah yang saya lakukan. Jadi ini pelajaran juga. Obat yang paling baik adalah obat dari diri kita sendiri. Jadi kita harus menguatkan diri kita. Imunitas itu akan bekerja baik kalau mental kita baik. Nah mental ini akan baik kalau kita kuat menahan benturan. Orang ngomong gini, bodo amat, emang gue pikirin. Oh ada serangan dia, emang gue pikirin, bodo amat. Begitu aja. Jadi keyakinan itu harus kita tanam di dalam hati kita. Gitu. Tanpa itu, nggak ada artinya. Yang namanya obat, itu karena ya itu kan sebatas kita makan obat itu hanya untuk sesuatu yang di luar dari COVID-nya kan, ya vitamin. COVID-nya sendiri kan belum bisa diobati. Jadi itulah kira-kira hal-hal yang mungkin ada manfaatnya bagi teman-teman, bagi kita semua lah. Artinya sharing ini kan sebetulnya hanya cerita aja, cerita pengalaman. Tapi dari pengalaman itu kan setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda kan. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, welcome aja. Iya, Pak Didi terima kasih banyak. Ini saya baru mendengar survivor yang memang ketika dinyatakan positif itu penerimaan dirinya untuk menerima saya memang positif dan bersifat tenang tuh saya mungkin baru menemukan Pak Didi gitu ya. Nah, Pak Didi mohon maaf ini karena mungkin ada keterbatasan waktu. Mungkin kalau dari cerita Pak Didi itu memang luar biasa nilai-nilai yang Pak Didik dapatkan selama ketika mungkin diisolasi dan perjuangan Pak Didi ketika sudah pulang itu memang edukasi masyarakat itu dikuatkan, bahkan Pak Didi dengan senang hati untuk sharing cerita ini begitu Pak Didi melakukan perjalanan ke luar kota gitu. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu saya ingin meminta semacam closing statement dari Pak Didi sebagai survivor itu seperti apa dan pesan kepada teman kita yang masih berjuang melawan COVID ini, Pak Didi. Oke. Ada hal-hal yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman. Satu, laksanakan prokes protokol kesehatan ini dengan baik dan benar. Yang kedua, kita positive thinking. Ya. Yang ketiga, olahraga. Olahraga itu penting. Jadi 10 menit, 15 menit, tapi lakukan itu secara rutin. Yang penting keringat keluar. Gitu. Kemudian istirahat. Makan tidak perlu mewah. Dengan tempe, tahu, sambal, lalap, enak. Enak itu akan membawa kita kuat. Jadi bukan mahal ya, bukan. Kalau saya memang dari dulu senengannya lalap, tahu, tempe, ikan asin, udah. Itu nikmat udah. Nah itu kalau sudah makan keringatan, wah saya masih jadi orang Indonesia. Makanya jangan malu-malu jadi orang Indonesia. Tetap kita jadi orang Indonesia. Doyanannya sambal, lalap, tempe, tahu, udah. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan, makan, istirahat, olahraga. Yang utama adalah positive thinking. Jadi menyikapi segala sesuatu itu harus positif. Kalau otak kecil kita sudah positive thinking, maka otak besarnya akan positif. Dan yang kita lakukan selalu positif. Kira-kira itu.
Baik, Pak Didi, luar biasa sharingnya. Sebelumnya mohon maaf apabila dari kami itu masih ada kekurangan selama sharing ini, dan terima kasih banyak Pak Didi atas waktunya. Saya sendiri Oke, jadi kalau terinspirasi gitu Pak Didi. dibutuhkan, kalau dibutuhkan anytime, yang penting saya ada di sini aja. Kalau saya ada di rumah kapan aja oke. Baik Pak Didi, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, Selamat baik, melanjutkan baik. Makasih. aktivitas. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi sahabat baik, terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita teman Call Talks pada sesi hari ini. Jangan lupa tetap stay tune di kanal YouTube Salam Eid setiap hari Senin dan Kamis pukul 8 malam. Stay tune.